Berobat COVID gratis dari pemerintah. Pengalaman esoteris terpapar COVID-19. Saya terpapar virus COVID-19? Tidak mungkin, mustahil, pasti salah data. Bagaimana mungkin? Saya sudah divaksin 2 kali, sudah di booster, hampir setiap hari berolahraga. Saya bahkan memilih jam sepi untuk goes serta jogging di lingkungan komplek, yaitu antara jam 10 hingga 12, di mana rata-rata orang sudah kembali ke rumah karena sinar matahari mulai panas. Asupan makanan saya bagus, bergizi, dan berimbang. Saya sangat taat pada prokes. Faktanya, saya terpapar juga. Inilah pengalaman esoteris saya yang hingga detik ini belum saya bisa pahami dan ingin saya bagikan pada Anda. Bagaimana saya mengalami gejala awal, bagaimana memilih lab yang bonafit dan responsif, bagaimana mencari telemedicine yang dokternya kooperatif, memperoleh obat gratis dari pemerintah, apa yang harus dilakukan pasca pemulihan. Silakan tonton video ini. Hari pertama, 29 Januari 2022. Tenggorokan gatal dan batuk tak berkesudahan. Mungkin gejala batuk sudah saya rasakan sebelum tanggal ini, tapi saya cuekin. Sebab saya pernah menderita batuk semacam ini selama 3 bulan karena masalah pita suara atau vocal cords. Kata dokter, ini penyakit khas orang-orang yang pekerjaannya banyak menggunakan suara, seperti guru, penyanyi, dan sebagainya. Dengan mematuhi seabrek pantangan seperti soda, pedas, kopi, bumbu makanan yang terlalu pekat, dan lain-lain, masalah pita suara ini akan beres. Karena batuknya makin menjadi, sore harinya saya tergelitik untuk tes PCR. Ada banyak lab di sekitar tempat tinggal saya, dari yang terkenal sehingga antriannya panjang sampai yang sepi pengunjung. Saya memilih lab yang relatif kecil dan kurang terkenal di mata saya, yang penting terdaftar di Kemenkes. Betul saja, 5 jam kemudian hasil lab sudah keluar dan positif. Seketika dunia saya menjadi gelap saking kagetnya. Hari kedua, 30 Januari 2022, obat datang. Hasil PCR terintegrasi dengan NIK dan Peduli Lindungi. Hanya dalam hitungan menit setelah hasil PCR keluar, saya sudah mendapat WA dari Kemenkes. Saya diberi daftar telemedicine yang bisa dihubungi untuk konsul dan membuatkan resep obatnya. Resep ini akan ditindaklanjuti oleh kimia farma terdekat. Lagi-lagi saya memilih telemedicine yang bukan favorit. Pilihan saya tepat karena di sini saya mendapat dokter yang sangat welcome. Dari hasil konsul ini, dokter akan mengkategorikan apakah pasien termasuk OTG, bergejala sedang atau bergejala berat. Saya dimasukkan kategori sedang dan dibuatkan resep yang sesuai. Selanjutnya, saya tinggal menunggu kiriman obat dari kimia farma. Saya juga diberi nomor resi pengiriman untuk melacaknya. Tidak sampai 24 jam, obat sudah datang. Ada 3 macam obat untuk dikonsumsi selama 5 hari, yaitu paracetamol, multivitamin C, B, E, zinc, dan favipiravir sebagai obat antivirus. Hari ketiga sampai dengan hari ke-12, konsumsi obat. Pada periode tersebut, obat habis di hari ke-7. Saya masih tetap melakukan isoman. Batuknya masih ada, bahkan terkadang masih hebat. Selama isoman, saya tetap melakukan aktivitas terbatas dengan prokes yang sangat ketat supaya anggota keluarga yang lain tak ikut terpapar. Hari ke-13, 10 Februari 2022, negatif. Akhirnya saya melakukan PCR kembali pada tanggal 10 Februari dan hasilnya negatif. Dengan beberapa pertimbangan, salah satunya soal tingkat akurasi dan cakupan pemeriksaan, saya berinisiatif untuk CT scan. Lagi-lagi saya membuat pilihan tepat. Meskipun hasil PCR sudah negatif, namun hasil CT scan memperlihatkan masih ada flex di paru-paru kiri dan kanan. Saya diberi 8 macam obat untuk paket 1 minggu. Pasca sembuh.
Hampir 2 minggu didera COVID membuat badan saya pegal-pegal dan kaku. Karena sudah sembuh, saya dengan PD-nya menuju mall untuk kerembat. Alangkah terkejutnya saya mendapat hasil scan barcode Peduli Lindungi saya masih hitam. Artinya saya masih dianggap terkonfirmasi COVID-19. Ini menjadi PR buat saya. Bagaimana caranya agar saya bisa memperoleh warna hijau kembali? Syukurlah kini saya telah sehat kembali, dapat beraktivitas dengan nyaman dan bisa ke tempat umum karena status saya di Peduli Lindungi sudah kembali hijau. Kesimpulan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika kita merasakan gejala COVID. Pertama, jangan abaikan keluhan batuk, pilek, atau demam. Segera periksa ke dokter atau lakukan PCR. Kedua, memilih lab atau telemedicine bukan berdasarkan terkenal atau tidaknya. Yang penting sudah terdaftar di Kemenkes. Ketiga, menjawab dengan jujur semua pertanyaan dokter. Tak perlu menutup-nutupinya karena akan berimbas pada obat-obatan yang akan diresepkan. Keempat, kurangi konsumsi karbo selama isoman agar lekas pulih. Perbanyak asupan protein. Kelima, usahakan berjemur agar tubuh dapat memproduksi vitamin D secara optimal. Keenam, sediakan alat-alat pemantau kesehatan di rumah seperti termometer, tensimeter, oximeter, dan tabung oksigen bila mana sewaktu-waktu dibutuhkan sudah siap. Ketujuh, setelah dinyatakan negatif, khususnya untuk usia 60+, lakukan CT scan segera untuk mengetahui kondisi terkini paru-paru pasca COVID. Kedelapan, segera update status Peduli Lindungi. Pastikan status Anda sudah kembali hijau. 9, taati prokes. Terima kasih. Salam sehat.